diversified investment in energy resources, energy services, and energy infrastructure. Kideko Jaya Agung produces high-quality, environmentally friendly coals. As the third largest coal producer in Indonesia. Halo Sobat Saham, kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai saham perusahaan Indika Energy atau yang sering kita kenal dengan INDY atau INDY. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 5 fakta menarik mengenai INDY, baik berupa fakta, opini positif maupun opini negatif. Nah, jadi video ini saya buat sebagai tugas, selain tugas analisis keuangan, video ini juga bisa menjadi referensi jika teman-teman ingin berinvestasi pada perusahaan INDY. Fakta menarik pertama adalah INDY dengan Kideko-nya merupakan coal terbesar di Indonesia atau perusahaan tambang terbesar ketiga di Indonesia. Nah, Kideko ini bisa dikatakan memiliki produk yang menarik dari portofolio batubaranya, di mana Kideko ini memiliki thermal coal yang ramah lingkungan dengan sulfur yang cukup rendah, yaitu ultra low sulfurnya sekitar 0,1 dan low ash-nya juga relatif rendah, yaitu 2,1%. Lah, lokasi di Kideko ini juga dikatakan strategis site-nya. Yang menarik selanjutnya adalah Kideko ini merupakan produsen batu bara dengan low cost. Nah, low cost sendiri ini bisa kita lihat sendiri pada stripping rasionya per tahun 2021, yaitu 5,1 kali dengan cadangan reserve-nya sebesar 1.550 juta ton dan reserve-nya sebesar 531 juta ton. Fakta menarik kedua masih terkait dengan Kideko-nya, harga batu bara bahwa sempat mengalami harga tinggi-tingginya pada tahun 2021, bahkan sampai mulai awal tahun sampai bulan Mei merupakan jaya-jayanya harga saham, meskipun saat ini turun akibat turunnya IHSG ya The Fed. Tapi jika kita highlight laporan keuangannya pada tahun 2021, sebenarnya average selling price-nya atau harga jualnya hanya di level $61. Loh, kok bisa? Padahal pada Oktober tahun 2021 atau akhir tahun harganya sekitar $150. Ternyata si INDY ini memproduksi batu bara dengan kategori IC1. Jadi sebenarnya batu bara ini mempunyai klasifikasi IC-nya atau kalorinya. Jadi dalam batu bara ada IC1 sampai IC5. Dimulai dengan IC1 merupakan nilai kalorinya yang paling tinggi dan dijual paling mahal, dan sebaliknya. Dan Indika menggunakan IC4 yang mana bulan Oktober sekitar 130-an ribu, lalu bulan Desember itu 65-an dolar. Makanya jika teman-teman perhatikan pada berita bahwa harga batu bara itu sering naik turun, itu biasanya mengacu pada Newcastle Index-nya, yaitu berdasarkan IC-nya tadi. Nah, kalau stripping rasionya rendah, lalu jika kita lihat pada laporan keuangannya bahwa cash cost-nya atau berapa sih biaya produksi batu baranya, dan benar bahwa cash cost-nya di sekitaran 30-an dolar. Nah, jika pada saat ini harga jualnya sekitar 90-an dolar, kemudian harga cost-nya sekitar 30-an dolar, maka marginnya juga semakin tinggi. Apalagi saat ini harganya mencapai 100-an dolar, maka marginnya juga akan semakin tinggi. Fakta menarik ketiga, kita mulai masuk ke balance sheet-nya. Memang Indika memiliki utang yang sangat besar jika dibandingkan dengan perusahaan batubara lainnya. Yang menarik adalah ketika kita bedah lebih dalam bahwa mayoritas jatuh temponya adalah jangka panjang, yaitu jatuh temponya pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 640 dan 675 juta dolar. Nah, jika teman-teman ingin berinvestasi pada tahun 2022 dan 2023, terbilang masih relatif aman. Lalu untuk utang bunganya, jika kita gunakan net debt equity-nya masih di kisaran 0,9 kali dan net debt to EBITDA itu masih di sekitaran 1,2 kali. Jadi bisa dikatakan meskipun utang jangka panjang besar, tetapi untuk saat ini masih terbilang aman untuk berinvestasi pada saham INDY. Menariknya lagi bahwasanya Indika ini memiliki cash yang sangat besar, yaitu 860 juta US dollar per Desember 2021. Dan jika dibandingkan dengan short term liability-nya yaitu 1,1 juta US dollar, jadi dengan cash yang besar, utang jangka pendek perusahaan bisa di-cover oleh cash-nya. Menarik keempat, kita lihat cash flow-nya, terutama pada bagian capex-nya atau bagian investasi. Jika teman-teman baca dari berita, kemungkinan besar Indika sedang ekspansi besar-besaran ke kendaraan listrik. Tapi jika kita lihat pemaparan keuangannya, bahwa jumlah capex paling besar pada tahun 2021 itu adalah awak emas, yang mana merupakan cabang emas. Berikut yang memakan capex paling besar adalah IMP atau Indika Multi Property, yang sebenarnya produk berupa dari kehutanan, yang mana produk kehutanan diubah menjadi energi berupa biomasa. Nah, fakta yang terakhir yaitu yang kita bahas adalah mengenai PBV. Jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis seperti Adaro, PTB, Indika ini lebih rendah. Jika dilihat dalam 5 dari 6 tahun terakhir, INDY selalu diberikan valuasi yang paling murah. Terus kenapa INDY selalu valuasinya lebih rendah? Setelah saya pelajari, ternyata INDY ini memang banyak diversifikasinya. Jika kita tahu biasanya ada yang fenomena yang namanya colored discount, kemana jika ada perusahaan yang banyak diversifikasi cenderung diberikan PBV yang paling rendah, sehingga menurut saya jika perusahaan yang getol diversifikasi tidak perlu memiliki ekspektasi yang muluk-muluk dibandingkan dengan Adaro maupun PTBA.